Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Kusnul Nurmanto dari Surabaya Minds Management. Saya mengajak Anda untuk meneruskan perjalanan kita memasuki lorong-lorong pemikiran. Dalam video ini kita akan membahas topik mengenai berbagai teknik memperkuat mekanisme kerja bawah sadar Anda. Anda ingin tahu teknik apa itu yang mempengaruhi mekanisme kerja pikiran bawah sadar Anda? Simak video ini hingga akhir. Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda, tonton video ini hingga akhir. Tubuh, jiwa, dan pikiran Anda merupakan mikrokosmos atau jagat raya yang kecil yang menyimpan berbagai rahasia yang belum semuanya dipahami dan dimengerti oleh manusia. Saat Anda masih dalam kandungan, Anda tidak pernah menyadari bahwa sebuah sperma mampu berkembang menjadi seorang bayi yang sempurna yang dilengkapi sistem yang sangat luar biasa. Tuhan telah mengatur semuanya agar berjalan sesuai dengan sistem tata kehidupan tata surya. Saat Anda berusia 1 bulan di dalam kandungan, dapat dipastikan Anda bukanlah seorang manusia sempurna, tetapi proses atau mekanisme otomatis yang dikendalikan oleh Tuhan akan mengatur semuanya, dan Anda pun terus berkembang menjadi diri Anda seutuhnya. Sistem ini dapat kita sebut sebagai di automatic system. Setelah Anda lahir ke dunia, Anda melupakan setiap proses otomatis tadi. Anda melupakan bagaimana Anda berkomunikasi dengan jantung, lambung, ginjal, pankreas, tulang, atau paru-paru. Padahal mereka adalah teman Anda saat berjuang bersama membentuk sebuah kesatuan sistem yang akhirnya bernama manusia. Tubuh Anda dan pikiran merupakan dua hal yang saling memperkuat satu sama lain. Jika Anda ada pertanyaan, manakah yang lebih penting antara tubuh dan pikiran? Jawabannya adalah kedua-duanya sangat penting. Hal ini dikarenakan tubuh dan pikiran merupakan sebuah kesatuan yang saling melengkapi. Sebagai contoh, seorang yang memiliki gangguan fisik seperti asam lambung, sakit kepala, pegal-pegal, atau persendian, pada kondisi tertentu seringkali juga terdapat gangguan pada pikiran, perasaan, dan emosinya. Begitu pula sebaliknya. Dalam hipnosis, pikiran bawah sadar merupakan hal yang penting yang menjembatani antara mental dengan fisik seseorang. Hipnosis juga merupakan sarana komunikasi kepada pikiran bawah sadar guna melatih mekanisme tubuh dan pikirannya agar mampu menerima sebuah pencerahan sebagai bentuk kesadaran dalam melakukan suatu perubahan menuju arah yang lebih baik. Pada teknik hipnosis tradisional, seringkali membina kekuatan pikiran bawah sadarnya dengan melakukan serangkaian aturan-aturan tertentu atau rule tertentu agar tercipta sebuah belief atau keyakinan, sehingga terciptalah emosi atau mental tertentu yang diharapkan. Dalam tradisi Jawa seringkali digunakan istilah laku ritual untuk menggambarkan proses menggapai sesuatu tujuan tertentu. Puasa dipercaya mampu melatih kekuatan pikiran bawah sadar seseorang sebagai suatu rule atau aturan dalam memanajemeni
pola hawa nafsu dalam laku ritualnya. Semakin kompleks suatu aturan atau rule yang dianut seseorang, semakin kuat belief sistemnya, sehingga orang tersebut dapat melakukan sebuah perubahan yang berarti, termasuk mengubah kondisi tegang menjadi kondisi rileks, kondisi non-fokus menjadi fokus, kondisi cemas menjadi santai. Apapun aturannya dan keyakinan Anda perlu memperhatikan faktor-faktor penting dalam proses memasuki sebuah pikiran bawah sadar, bagaikan menembus sebuah cakrawala tanpa batas. Pikiran bawah sadar terbentuk oleh berbagai kekuatan yang tercipta dengan tempaan dan latihan yang memerlukan proses dan pendewasaan. Berikut ini adalah berbagai bentuk yang memperkuat mekanisme pikiran bawah sadar, yaitu berikut ini kita bahas tentang visualisasi, yaitu jadikan visualisasi ini menjadi sesuatu yang kreatif dan menjadi kebiasaan Anda. Saat Anda berkeinginan untuk memaksimalkan kapasitas kekuatan pikiran Anda, terdapat beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memulainya agar kapasitas kekuatan pikiran Anda meningkat. Salah satu rahasia yang paling efektif adalah melatih visualisasi ini. Penelitian yang pernah dilakukan oleh George Lenz menyatakan bahwa seorang anak kecil mampu mengungguli kreativitas orang dewasa dalam beberapa hal. George Lenz mengungkapkan bahwa anak kecil lebih mampu berkreativitas dan tidak takut akan risiko. Sebaliknya, orang dewasa selalu berhitung matematis, menimbang untung rugi dan tidak berani mengambil suatu risiko. Walaupun sekarang Anda sudah dewasa, tetapi inilah saat yang tepat bagi Anda untuk mulai berlatih daya kreativitas yang sudah lama tidak Anda latih. Saat Anda dalam keadaan rileks dan suasana nyaman, mulailah menulis hal-hal yang terlintas dalam pikiran Anda. Apapun yang terlintas dalam pikiran Anda, dan hal tersebut sangat berkaitan dengan kesuksesan Anda di masa depan. Tulislah segera. Latihan tersebut secara otomatis dapat membantu pikiran bawah sadar Anda untuk berkomunikasi dengan seluruh sistem yang ada dalam tubuh Anda, sehingga Anda dapat mulai membawa sebuah sistem yang ada pada tubuh Anda dan pikiran Anda untuk selalu hidup. Bawah sadar Anda merupakan bagian yang sangat kuat dari pikiran Anda. Pastikan gambar yang Anda imajinasikan selalu positif, sehingga Anda hanya akan menarik hal-hal yang positif dalam kehidupan Anda. Pikirkan tentang apa kehidupan terbaik Anda sebelum Anda memulai proses ini. Mungkin Anda ingin mengenang kembali masa kanak-kanak atau masa terbaik dalam hidup Anda, masa ketika Anda belum melakukan kesalahan dalam hidup Anda, masa ketika segalanya baru dimulai, masa ketika kenyamanan dan ketenangan terbentuk. Dr. Charles Garfield menyimpulkan bahwa hampir semua atlet kelas dunia dan pebisnis sukses telah mengimajinasikan dan memvisualisasikan diri ke dalam apa yang mereka tuju. Dr. Charles juga berkeyakinan bahwa mereka mampu merasakan, melihat, mengalami, dan berproses dan memiliki tujuan akhir. Tulislah sebuah
cerita kehidupan Anda di selembar kertas, tulislah tujuan hidup Anda, kemudian tulislah visi dan misi hidup Anda. Bila Anda kebingungan menuliskan itu semua, tutuplah kedua mata Anda. Bayangkan hal apa saja yang membuat Anda bahagia, dan bayangkan jika setiap hal yang membuat bahagia tersebut akan selalu terulang selama hidup Anda. Tersenyumlah dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Anda diberikan kekuatan visualisasi dalam membantu setiap hal yang Anda harapkan. Buatlah aktivitas ini bukan hanya sekali, namun sediakan waktu luang dan jadikan aktivitas menulis tujuan, visi, misi, dan hidup Anda ini menjadi sebuah kebiasaan hingga apa yang telah Anda tulis benar-benar menjadi kenyataan dan patut Anda syukuri. Kemudian aplikasikan afirmasi ke dalam hidup Anda dan jadikan rutinitas. Proses positif terbentuk dari kata-kata yang Anda ciptakan. David Gisquart dalam bukunya berjudul The Magic of Thinking Big mengajarkan kepada kita semua bahwa pikiran adalah kunci sebuah kesuksesan. Tulislah afirmasi Anda dalam selembar kertas putih polos. Tulislah keinginan, harapan, cita-cita, visi, dan misi Anda. Ingatlah selalu bahwa success is journey, not destination. Sukses itu perjalanan dan bukanlah tujuan. Setelah Anda menuliskan tujuan hidup Anda, persiapkan diri Anda untuk mengingat semua hal yang telah Anda tulis dalam kertas putih tersebut dan bersiap untuk membuat afirmasi sempurna. Afirmasi merupakan rangkaian kata indah yang dipersiapkan sebagai pendorong atau booster yang dapat Anda lakukan setiap hari. Serangkaian kata tersebut membentuk kalimat indah yang dapat menjadi nilai positif untuk diri Anda. Sebagai contoh, Anda meningkatkan kekuatan pikiran Anda dengan hanya mengucapkan dalam hati, hari ini saya jauh lebih bahagia dari hari kemarin, dan hari esok jauh lebih bahagia dari hari ini. Afirmasi bersifat umum ini mengandung makna kebaikan. Lakukan afirmasi ini setiap hari, disertai dengan visualisasi kreatif di setiap Anda bangun tidur Anda. Anda dapat menambahkan kalimat-kalimat positif yang bisa memberdayakan Anda, mulai dari bidang spiritual, finansial, hubungan keluarga, dan tempat kerja Anda, sampai kesehatan Anda. Sekarang semuanya tergantung pada keyakinan Anda. Apa yang telah Anda afirmasikan sebenarnya diiringi dengan keyakinan dan kuasa dari Tuhan yang Maha Dahsyat. Ingatlah bahwa afirmasi yang Anda lakukan adalah sebuah proses menuju keberhasilan Anda. Bukan hitungan matematika bahwa satu afirmasi menghasilkan satu keberhasilan, tapi ingatlah, afirmasi merupakan sebuah keajaiban dari kehidupan Anda. Menurut Paul G. Stokes dalam bukunya yang berjudul Adversity Quotient, terdapat 3 tipe manusia dalam dunia ini, yaitu quitter, yaitu tipe manusia yang termasuk dalam kategori mudah menyerah, sehingga kehidupannya semakin terpuruk dalam kemalangan.
Tipe berikutnya adalah campers. Orang yang mudah puas dengan apa yang sudah ia raih, sehingga kehidupan mereka biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga adalah climbers. Orang-orang yang selalu optimis, berpikiran positif, dan selalu giat dalam bekerja dan berusaha sampai benar-benar mendapatkan apa yang ia inginkan. Bila Anda melatih setiap afirmasi yang Anda ucapkan, maka Anda termasuk golongan climbers. Dalam NLP dikatakan bahwa jika seseorang melatih sebuah afirmasi selama 21 hari dengan kalimat positif, maka mereka yang afirmasikan itu akan beresonansi dengan seluruh neuro atau saraf-saraf pikiran dalam tubuh dan otak mereka, sehingga memperkuat tindakan atau action yang terrealisasi dalam sebuah kebiasaan sehari-hari. Anda juga dapat menggunakan teknologi audio binaural beat frekuensi. Teknologi audio ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan dan membangkitkan kapasitas kekuatan pikiran Anda. Teknik tersebut dilakukan dengan mendengarkan semacam audio untuk mensinkronkan gelombang otak. Audio tersebut menghasilkan efek gelombang frekuensi sehingga beresonansi dengan otak Anda. Berbagai penelitian yang berkaitan dengan otak membuktikan bahwa suara-suara tertentu memiliki pengaruh terhadap kinerja otak manusia dan juga berpengaruh kepada senang maupun sedihnya seseorang. Sebagai contoh, seorang yang senang mendengarkan musik klasik atau musik jazz dengan komposisi suara yang lembut dapat merasakan sensasi kenyamanan dan kelembutan. Namun, musik metal yang bingar-bingar ternyata malah mengirim sinyal-sinyal emosional kepada neuro atau saraf dalam otak Anda. Berdasarkan konsep frekuensi suara tersebut, sekarang telah ditemukan teknologi audio yang mampu menghasilkan suara khusus dengan frekuensi tertentu yang dikenal dengan binaural beat frekuensi. Binaural beat frekuensi adalah frekuensi yang dihasilkan dari sebuah suara tertentu yang memang diprogram untuk meningkatkan dan menstimulasi gelombang pikiran manusia. Dengan mendengarkan teknologi binaural beat frekuensi tersebut, pikiran Anda dapat dikondisikan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan. Sebagai contoh, seorang yang sulit konsentrasi, gelombang pikirannya seringkali berada dalam frekuensi 14 Hz. Teknologi audio yang didengarkan dengan durasi tertentu memang diperuntukkan untuk menurunkan frekuensi tersebut dari 14 Hz menjadi 7 Hz. Dengan menurunkan frekuensi tersebut, secara otomatis kemampuan fokus menjadi jauh lebih baik. Terima kasih Anda telah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.